terima kasih karena sampai hari ini kita boleh dikasih kesempatan untuk tetap ada beribadah kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau lihat apa yang terjadi di dunia ini begitu sangat luar biasa mencekam. Dan hal ini seakan dibiarkan oleh Tuhan terjadi. Haleluya. Tuhan, kami sadar tidak ada satupun kuasa yang bisa menolong kami selain kuasa, selain kasih. Karena itu kami datang, Tuhan, dengan segenap hati kami. Dan biarlah ibadah kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa, oh Kudus. Ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, tanganmu katakan,
suasana yang mencekam ini Tuhan, kami tidak tahu kemana lagi kami harus lari, kemana lagi kami harus berlindung. Tetapi kami sadar Tuhan, Engkaulah pemilik kami. Karena itu kami butuh Kau turun melawan kami, biar kuasa-Mu boleh tercurah bagi kami Tuhan. Karena kami percaya jika Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami bisa mengatasi semuanya, kami bisa melewati semuanya, kami bisa melewati pandemi ini Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Tuhan, kami butuh kuasa-Mu. Setiap jiwa yang sedang menonton live streaming ini tidak Engkau lewatkan Tuhan. Engkau melawat setiap monitor, setiap HP yang melihat live streaming ini. Biarkan kuasa-Mu tersalur pada mereka Tuhan. Kami sadar kami tidak punya tempat lagi untuk bergantung, hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Mari Kau tercurah, Kau tercurah pada kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami sudah bersiap beribadah kepada-Mu. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu. Dimanapun kami berada, kapanpun kami memutar live streaming ini Tuhan, biarlah di pagi hari ini Kau melawat mereka Tuhan, memberikan sukacita. Dan biarlah kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian bagi sekitar mereka Tuhan. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami sudah siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan? Haleluya, saya undang semuanya sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan belajar lagu ini. Dan pasti semuanya yang sudah tahu, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya, kita mau sama-sama gandol Gusti. Haleluya, sama-sama katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sampai kita dinotin gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Gandol Gusti, sampai kita dinotin gandol Gusti. Aku percaya apakah cintaku nanti yo selalu hatiku akan tentu, hatiku rasa senang sampai dia lagi gandol. Sekali lagi katakan gandol Gusti, gandol Gusti, haleluya. Sampai kita gandol Gusti.
tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Lewat hambanya yang sudah dipersiapkan, Tuhan kami tahu Engkau adalah Bapa yang mengenal hati kami. Karena itu kami harus senantiasa berharap padamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang mengenal hati kami. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai, hatiku tak tahan menunggu. Bagai pada gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Dengan lembut angkat tanganmu, mari sama-sama katakan, hanya
Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami haus dan rindu Tuhan akan firman-Mu. Kami haus dan rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Biar pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat-berkat surgawi, satu kekuatan, satu penghiburan, dan Tuhan suara Allah untuk membimbing memimpin kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berfirman, kami hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada kesempatan pagi hari ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah saudara, cerita mengenai Pentakosta ini bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul 2. Nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 diceritakan bahwa para rasul itu ada di lantai atas. Mereka sedang menanti-nantikan yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah saudara, pada satu waktu, pada saat mereka berdoa bersama-sama, tiba-tiba ada angin yang kencang dan ada suara yang keras. Dan kemudian muncul lidah-lidah api di atas kepala setiap murid. Nah saudara, kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Dari orang-orang yang di luar itu juga mendengar ada suara yang keras. Dan pada hari itu ada banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan mereka mendengar satu suara yang keras dari satu rumah di lantai atas. Kemudian kerumunan itu membuat mereka bingung. Dikatakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Tiba-tiba para rasul itu muncul dan mereka berkata-kata, mereka bernubuat, mereka menyatakan sesuatu dalam bahasa mereka. Ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudara, pada hari Pentakosta ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Murid-murid Tuhan itu yang semuanya adalah orang-orang Galilea. Tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa di negeri-negeri sekitar Israel itu saudara. Minimal kalau kita hitung di Kisah Rasul ini ada minimal 15 bahasa. Nah saudaraku, isi perkataan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dinyatakan oleh mereka. Nah saudaraku, sebenarnya Alkitab itu bukan hal baru bagi orang-orang Israel. Itu bukan hal yang baru. Peristiwa Pentakosta itu sendiri tercatat di dalam kitab Yoel. Dan kitab Yoel bukanlah kitab yang asing bagi mereka. Namun saudara, mereka tidak kenal dengan pekerjaan Allah yang ditulis di kitab Yoel itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 12 sampai 13. Dikatakan mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah saudaraku, ada dua golongan saudara yang terjadi di tengah-tengah orang Israel. Golongan yang pertama itu adalah umat yang tidak mengerti. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk beribadah, tetapi mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi ini. Mereka kagum, mereka takjub melihat sesuatu kondisi dan keadaan yang tidak biasa. Yang boleh dikatakan itu adalah sesuatu yang tanda-tanda yang heran, saudaraku. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, sehingga mereka tanya, apakah artinya ini? Nah saudara, bisa jadi ini adalah golongan orang-orang yang saleh. Karena di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Nah bisa jadi saudaraku, mereka itu orang-orang yang saleh, cuman mereka tidak mengerti, mereka terpesona, mereka kagum, mereka heran, apa arti semuanya ini? Nah saudaraku, tetapi ada golongan yang lain saudaraku, dan golongan itu mengatakan di dalam ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini golongan yang kedua. Golongan ini adalah umat yang terang-terangan sekalipun mereka beribadah di Yerusalem, tapi terang-terangan menolak firman. Saudara, peristiwa yang terjadi, yang tercatat di kitab Yoel, itu mereka anggap saudara dengan sindiran. Mereka tanggapi dengan sindiran dan sinis. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah saudara, zaman ini pencurahan roh akan terjadi pada gereja Tuhan. Seperti khotbah Petrus. Khotbah Petrus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ini khotbahnya Petrus. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mencurahkan rohku, inilah yang terjadi pada hari Pentakosta itu, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini akan terjadi, ini saudaraku akan terjadi di zaman-zaman ini saudara. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, terjadi dua golongan. Yang pertama, terjadi dua goncangan maksud saya. Goncangan yang pertama adalah gereja yang digoncang, yaitu digoncang dengan karunia-karunia Allah, digoncang oleh Roh Kudus. Di situ gereja menikmati karunia-karunia Allah yang luar biasa. Di situ saudaraku, nubuat, ada penglihatan, ada mimpi, itu yang terjadi. Jadi umat Tuhan, orang-orang percaya diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan itu punya tujuan, bukan hanya untuk supaya jemaat kelihatan keren, bukan hanya kelihatan supaya jemaat kelihatan suci, tidak, kelihatan rohani, tidak. Tetapi ada tujuan. Tujuannya apa? Nanti kita akan baca di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Dan saudaraku, goncangan yang kedua, kalau tadi goncangan itu terjadi di gereja. Dan saudaraku, yang kedua, goncangan itu di mana saudaraku? Langit dan bumi digoncang dengan kejadian-kejadian yang dahsyat, saudara. Kita tadi bisa membaca terjadi saudaraku di langit satu tanda-tanda, ya, satu mujizat. Kemudian ada api, ada gumpalan-gumpalan asap, ada matahari yang kemudian saudaraku berubah jadi gelap gulita, bulan yang berubah menjadi seperti darah. Nah saudara, itu yang terjadi, guncangan-guncangan di dunia saudara. Nah saudara, akan banyak dengan kejadian-kejadian seperti itu, akan banyak orang yang betul-betul merasa goncangan yang hebat di dalam hidupnya. Melihat kejadian-kejadian seperti itu berdampak saudaraku bagi mereka. Contohnya sekarang saudaraku, COVID-19 ada menggoncang dunia. Ini belum apa-apa saudara. Ini baru awal saja dari sebuah kejadian dahsyat. Ini pun kita sudah ngomong dahsyat ini. Tetapi nanti akan terjadi goncangan yang lebih dahsyat lagi, baik di atas di langit maupun di bawah saudaraku. Dan pada saat itu akan banyak orang berseru kepada nama Tuhan. Mereka berseru kepada nama Tuhan saudara. Mungkin orang-orang itu yang tadinya belum kenal Kristus, mereka mulai saudaraku berdoa, Tuhan, Tuhan, mereka cari, tapi Tuhan yang mana? Allah yang mana, saudaraku? Ya, mereka terus berseru-seru, saudara.
Dan di dalam ayat yang ke-21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan yang sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus di situ dicurahkan pada orang-orang percaya dalam level yang luar biasa. Mereka bernubuat, mereka bermimpi, mereka menyatakan dengan penglihatan-penglihatan. Sehingga ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, Tuhan, Tuhan yang mana? Orang-orang inilah hamba-hamba Allah yang akan diutus oleh Allah untuk menyatakan nama Yesus kepada mereka. Itulah saudaraku, perlunya gereja Tuhan di akhir zaman ini diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bukan untuk kelihatan rohaninya, bukan untuk kelihatan gagah-gagahannya, tetapi saudaraku untuk menyelamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah saudaraku, jangan sampai kita seperti umat di zamannya para rasul di golongan yang pertama, saudaraku. Kita sudah diperlengkapi, sudah terjadi, dunia ini terjadi luar biasa. Di dalam gereja terjadi luar biasa. Lalu kita seperti di zaman rasul itu, sebagian orang mengatakan sambil termangu-mangu, apa artinya ini? Apa ini? Apa ini? Mengapa terjadi seperti ini? Gereja Tuhan dilawat oleh Tuhan. Orang-orang percaya dilawat oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti. Saudaraku, mereka masih bertanya-tanya, apa artinya ini? Apa artinya ini? Atau bahkan mungkin kita masuk di golongan yang kedua ini yang berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Fanatik, ini zaman milenial. Masa masih ada hal-hal yang seperti ini? Masa karunia Roh Kudus dicurahkan dan orang-orang bermanifestasi seperti ini? Itu dibikin-bikin, itu dibuat-buat, itu mabuk saja. Nah saudaraku, jangan sampai kita masuk malah lebih dalam lagi pada golongan yang kedua. Bukannya tidak mengerti tetapi malah menolak. Saudaraku, padahal semua itu sudah tercatat di dalam firman Allah. Yang jadi masalahnya adalah orang percaya, pengikut-pengikut Kristus ini tidak faham firman Tuhan. Karena tidak membaca dengan tuntas firman Allah. Sehingga hati dan pikirannya tidak diterangi oleh firman Tuhan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebenarnya ini. Bahwa di akhir zaman level yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saat pencurahan roh itu. Untuk apa? Menyelamatkan dunia. Nah saudaraku, sebagai ayat penutup kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat yang 13. Dikatakan, sementara itu sampai aku datang, kata Paulus kepada Timotius, sementara sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Rasul Paulus menasehati di dalam suratnya kepada Timotius, tunggu sampai aku datang. Dan sementara aku belum datang, bertekunlah dalam membaca. Nah saudaraku, kita tidak memposisikan diri seperti Timotius menantikan kedatangan Paulus, saudaraku. Tetapi kita ini adalah gereja Tuhan yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan sementara kita menantikan kedatangan Tuhan itu, yang pertama, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Setiap hari yang namanya bertekun itu, saudaraku, ada satu dorongan kerinduan mencari kebenaran, mencari hikmat. Selalu ingin tahu apa kata Tuhan hari ini. Apa kata Tuhan hari ini. Jadi bertekun dalam membaca kitab suci itu adalah setiap hari, bukan setiap hari Minggu, tapi setiap hari, saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita tahu, kita membaca, kita memahami, kita mengerti, dan Roh Kudus memimpin kita, kita tidak kaget melihat situasi akhir zaman ini, saudaraku. Kita tidak kaget melihat situasi seperti ini. Loh kok ada corona, loh kok ada orang-orang jahat seperti ini. Kadang-kadang kita tuh jengkel, saudara, melihat orang-orang yang nyinyir. Ya, pendeta, oke lah pendeta salah, tapi yang nyinyir itu luar biasa, saudaraku. Ya, malah lebih jahat daripada
pendeta yang diomong jahat itu, saudara. Karena nyinyir ini zamannya nyinyir. Politikus ya, itu yang nyinyir bukan politikus, bukan netizen saja, saudara. Jemaat itu nyinyirnya lebih nemen, saudaraku, kepada pendetanya. Ya, pendeta manusia biasa bisa jatuh, saudaraku. Tetapi jemaat yang nyinyir nemen itu kejatuhannya lebih dalam lagi daripada pendeta yang jatuh itu. Nah, saudaraku, kadang-kadang jengkel ngelihat si A si B nyinyir luar biasa. Ya, politikus nyinyir kadang-kadang itu jengkel setengah mati sampai di dalam bayangan pemikiran itu kalau boleh dipukul itu mulutnya itu, saudaraku ya. Tetapi kembali kalau kita memahami firman Allah, saudaraku, bahwa manusia akhir zaman itu jahat. Manusia akhir zaman itu penuh dengan fitnah. Ketika kita membaca itu kita tahu bahwa ini sedang digenapi di zaman ini. Saudaraku, langsung kita tuh paham, kita mengerti. Percuma kita ngamuk, percuma kita jengkel, percuma kita pahit, karena manusia akhir zaman memang jahat. Itu sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita kalau paham firman Tuhan, saudaraku, kita tidak perlu menyimpan kepahitan-kepahitan yang seperti itu, yang merugikan diri kita sendiri. Merugikan diri kita, kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, ada muatan kebencian kepada si A, ada muatan kebencian kepada si B, ada muatan kebencian kepada politikus A, politikus B, saudaraku. Itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sadar firman Allah itu, saudaraku, kita bisa cooling down, ya. Dan kita bisa buang, bukan hanya sekedar cooling down, tapi kita buang kepahitan kebencian itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Oleh karena itu perlu kita bertekun dalam membaca kitab-kitab suci supaya kita paham. Yang kedua, sudah dikatakan dalam membangun, ya, dalam bertekun dalam kitab suci, dalam membangun apa? Membangun pelayanan. Setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam pelayanan di bidangnya, saudaraku, di bidang masing-masing. Saudara, jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua, saudaraku, ladang kita belum ada panenan sama sekali. Karena apa? Karena benih yang Tuhan sudah taruh di dalam tangan kita. Kita tidak pernah menabur, saudaraku. Ketika kita mau menabur, ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Mungkin acara TV. Ya. Sebelum kita menabur, saudaraku, mungkin ada yang lebih menarik lagi, saudara. Diajak jalan-jalan sama teman-teman. Ya, diajak bersenang-senang sama teman-teman. Sehingga akhirnya benih ini tidak pernah tertabur. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua, saudaraku. Tidak ada panenan, ladang masih kosong. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus menasihati Timotius dalam membangun itu harus kita bertekun, bukan hanya dalam membaca kitab suci, tetapi juga dalam membangun, yaitu ladang pelayanan. Masuklah di dalam ladang pelayanan itu segera, karena Tuhan juga akan datang segera. Jangan sampai didapati ladang tidak ada panenan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bertekunlah di dalam mengajar. Saudara, jangan dibayangkan aku bukan dosen, aku bukan lulusan sekolah teologi, aku tidak punya gelar teologi, aku tidak fasih bicara, bagaimana aku bisa mengajar. Saudaraku, setiap kita itu mengajar di levelnya kita masing-masing. Kalau engkau punya gelar-gelar sarjana teologi, mengajarmu mungkin di hadapan siswa-siswa. Tetapi kalau kita ini tidak memiliki gelar seperti itu, setiap kita juga bisa mengajar, saudaraku. Mengajar apa maksudnya? Mendewasakan iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita tahu dia sedang lemah iman. Orang-orang yang kita tahu bahwa imannya sedang goncang. Kita mengajar dalam arti mendewasakan iman. Kita memberitakan kebenaran. Prinsip-prinsip kebenaran, saudaraku. Supaya iman bangkit kembali. Oleh karena itu, pedulilah pada orang yang susah. Mulai ambil peduli kepada orang-orang yang susah di sekitar kita. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Sorry, nggak ada waktu. Sorry, aku masih punya sesuatu yang lebih penting lagi. Sorry, ini waktunya aku untuk istirahat. Saudara, engkau tidak peduli seperti itu. Padahal kita perlu sebelum kedatangan Tuhan bertekun di dalam mendewasakan iman orang lain. Itulah bertekun di dalam mengajar. Nah, saudara, mari pada hari di mana kita merayakan Pentakosta ini, kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Roh Kudus, Roh Allah ada beserta kita, mengurapi kita. Kita perlu di bawah terang daripada Roh Kudus,
Kita perlu melihat situasi, kondisi zaman ini. Kita perlu membaca. Dan kita, saudaraku, ketika kita membaca, kita bisa mengambil langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang bijak. Karena apa, saudaraku? Karena kita paham apa yang Tuhan sedang bicarakan saat-saat seperti ini, saat-saat corona seperti ini, saudaraku. Nah, saudaraku, pada hari Pentakosta ini, mari kita benar-benar sadar bahwa kita tidak sendiri. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Roh Kudus siap terus untuk berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Bapa, pada hari Pentakosta ini kami boleh mendapatkan pencerahan, pengertian, hikmat. Bahwa Tuhan, kami punya kewajiban dan tanggung jawab. Sebelum Tuhan datang, kami harus sudah melaksanakan, yaitu kami memahami firman. Kami meneliti firman Allah setiap hari, bertekun di dalam firman Allah. Dan kami juga punya satu tanggung jawab panggilan Tuhan, masuk ke ladang Tuhan melayani. Dan kami tidak lagi hidup hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami mulai peduli orang lain, mengajar orang lain, mendewasakan iman orang lain. Tuhan, kami siap untuk berjalan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, sungguh firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita untuk menggunakan kesempatan kita agar setiap kita membuka hati kita pada pencurahan yang dilakukan Roh Kudus, agar kita boleh menjadi jemaat yang siap dipakai Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Di masa-masa sulit ini akan ada pencurahan, akan ada kegerakan yang lebih besar lagi dari anak-anak Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk kita dipakai oleh Tuhan lebih lagi di masa-masa yang akhir ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup memulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah
malam ini Tuhan, firman-Mu telah berhenti dibicarakan oleh hamba-Mu. Tetapi gelombang-gelombang Roh Kudus itu mulai mengisi, memenuhi hati kami Tuhan. Kami merasakan betapa kasih-Mu luar biasa. Bukan hanya pada murid-murid Tuhan pada waktu yang lampau, tetapi waktu firman Allah disampaikan kepada kami meresponinya Tuhan. Inilah suara Roh Kudus yang mampu untuk menolong kami, yang mampu untuk melengkapi kami, yang mampu memberikan kuasa dan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami mengerti ada orang-orang yang tidak bisa terima keadaan seperti ini Tuhan. Mereka anggap ini ketinggalan, mereka anggap ini kuno. Tetapi kami mengerti, memahami kitab Yoel Tuhan, betapa Engkau sedang bekerja di hari-hari akhir ini untuk memberikan sesuatu yang baru. Engkau memberikan hari-hari ini Tuhan kenyataan nubuat-nubuatan. Engkau memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tatkala kami mendengar firman-Mu, kami mengerti Roh Kudus disiapkan untuk kami. Dan kami jemaat-Mu yang ada di rumah menantikan Roh-Mu yang akan memberikan kami kemampuan. Kami percaya Roh-Mu bekerja memampukan setiap kami, membuat kami semakin setia, membuat kami semakin sungguh-sungguh, dan membuat kami semakin bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun kami sedang berada dalam kondisi keadaan yang susah seperti ini, tetapi justru kehadiran memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kami dibangun dan kami dibuat menjadi kehidupan yang lebih serius dan sungguh-sungguh. Tuhan, kami berdoa Tuhan dalam kesempatan ini untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami kesulitan, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami satukan hati berdoa Tuhan, kekuatan yang dari Allah, roh yang dari Allah memampukan kami, dan kuasa itu turun atas setiap kehidupan yang sungguh-sungguh. Kami doakan di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang lemah, setiap mereka yang mengalami kesulitan. Engkau menjamah dan memberikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan hari-hari ini Tuhan. Dengan adanya penyakit menular ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memampukan mereka. Mohon belas kasihan Allah untuk menjaga, memelihara, menjauhkan dari segala hal-hal yang jahat ini Tuhan terjadi. Roh Kudus memenuhi kami sehingga kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari-hari ini masih bergelut dengan penyakit wabah yang menular ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat Tuhan kepada para medis, kepada para dokter Tuhan, kepada orang-orang yang bekerja di kesehatan Tuhan. Terima kasih kuasa-Mu bekerja, pimpin dan kerjakan bangsa kami. Berkati presiden kami, berkati kabinetnya, dan berkati seluruh kabinet dan angkatan bersenjata maupun kepolisian yang bergerak untuk mengatur bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan bekerja dan setiap orang anak percaya, orang percaya mendapatkan kekuatan baru, tercurahnya Roh Kudus atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk Engkau siapkan bagi kami. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan, mari kita beri angkat tangan. Kita akan mohon berkat daripada Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah cinta kasih yang datang dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.